Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Qatar dan selamat bertemu kangen. 2 tahun lalu kita sudah pernah bertemu, insya Allah ini bagi saya bukan silaturahmi tetapi silatul ilmi. Kita muamalah melalui ilmu pengetahuan dan ini insya Allah mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam bulan suci ini kita majelis ilmu yang seperti begini mendapatkan pahala yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Tema yang diminta oleh panitia pada malam hari ini atau sore hari ini adalah mengenai tantangan modernitas. Tapi saya tambah dengan tantangan postmodernitas. Karena sekarang ini secara akademik kita sudah tidak di zaman modern. Kita sudah di zaman postmodern. Bedanya kalau kita ingin lebih dalam lagi, modernisme itu adalah era di barat di mana masyarakat barat menemukan kebenaran, mempunyai format bagaimana menemukan kebenaran. Tetapi di zaman postmodern, orang barat sudah tidak lagi berbicara kebenaran, tapi mempertanyakan kebenaran. Maka zaman postmodern ini yang paling menonjol adalah faham relativisme kebenaran. Gambarannya mengenai barat sebenarnya simple, cuman ini saya menyitir Profesor Nagib Alatas supaya kita tidak salah paham ya, bahwa barat itu bukanlah sebuah teknologi. Kita mengkritik barat atau kita merespon barat jangan difahami sebagai kemunafikan. Karena kita mengkritik barat tapi teknologi masih kita pakai. Ya, ini dianggap hipokrit. Maksudnya barat itu sebenarnya bukan lokasi. Pertama, kedua, barat bukan teknologi. Barat itu adalah sebuah cara pandang atau disebut dengan worldview. Jadi, nah sekarang worldview barat itu terdiri dari apa saja? Definisinya adalah campuran dari peradaban Yunani kuno dikawinkan dengan Romawi, disesuaikan dengan elemen kebudayaan bangsa Eropa, Jerman, terutamanya Jerman, Inggris, Prancis. Nah, kok bisa dari Yunani dan Romawi? Ya, filsafat, seni, pendidikan, dan pengetahuannya dari Yunani. Prinsip mengenai hukum diambil dari Romawi, sementara agama Kristen yang berasal dari Asia Barat disesuaikan dengan budaya Barat. Jadi, agama itu hanya sebagian dari aspek kehidupan. Jadi kalau Barat itu dianggap Kristen itu tidak betul. Ya. Kristen hanyalah agama yang berada di pinggiran peradaban Barat. Tidak ada di tengah-tengah dan tidak menciptakan peradaban Barat. Peradaban Barat itu adalah peradaban itu yang saya sebut tadi. Elemennya adalah Yunani Romawi dan tradisi-tradisi Jerman, Inggris, Prancis. Nah, kemudian berkembanglah Barat itu menjadi peradaban modern. Peradaban modern itu berisi ini, ya, rasionalisme, dikotomi, desakralisasi, non-metafisik, pragmatisme, liberalisme sudah ada pada waktu itu. Ya. Dan yang terpenting di sini, desakralisasi itu adalah sekularisasi. Di zaman modern, agama sudah dipisahkan dari sains. Meskipun demikian,
orang-orang zaman modern masih berbicara mengenai kebenaran, masih berpijak kepada silogisme untuk menemukan kebenaran. Tetapi di zaman postmodern berbeda lagi. Di situ kebenaran sudah tidak ada lagi nilainya. Makanya muncullah apa yang disebut dengan nihilismenya Nietzsche, yang mengatakan bahwa kebenaran dan kesalahan adalah sesuatu yang sejajar. Nah, Anda tidak bisa mengklaim bahwa kebenaran lebih tinggi dari kesalahan. Jadi nihil kebenaran, nihil nilai. Makanya tidak ada lagi otoritas di barat itu, otoritas keagamaan atau otoritas moral. Maka juga tidak ada worldview-nya, tidak ada struktur menentukan kebenaran itu seperti apa. Muncullah relativisme, liberalisme, dan yang paling menonjol adalah pluralisme sekarang ini. Nanti saya akan agak panjang mengenai pluralisme ini. Modernisme kita sudah tahu. Postmodernisme, nah ini seperti dianalisis oleh Akbar S. Ahmed, adalah sebuah era di mana pluralisme menjadi satu spirit ya, di masyarakat dan di kalangan para pemikir. Kemudian media menjadi dominan. Ya. Maka sekarang ini kebenaran ditentukan oleh media. Apa yang sering dikatakan oleh media, meskipun dia salah, itu adalah menjadi kebenaran. Jadi sekarang ini rumusnya adalah kesalahan yang dipublikasikan berkali-kali, dia akan menjadi kebenaran. Ya, itu orang-orang kemudian menyebutkan post-truth, ya. Post kebenaran. Ketiga, postmodernisme itu dihadap-hadapkan dengan fundamentalisme religius. Maka sekarang ini bahasa yang dari barat muncul ke hadapan kita adalah radikalisme dan modernitas. Ya, fundamentalisme ataupun modernitas. Kalau Anda tidak moderat, Anda radikal. Kalau Anda tidak moderat, Anda teroris. Kalau Anda tidak moderat, Anda fundamentalis. Itu bahasanya orang postmodern. Kenapa? Seperti saya ucapkan, saya tampilkan sebelum tadi, pandangan mereka terhadap kebenaran itu tidak sama dengan pandangan kita. Kita ini masih kita sebut absolutis. Artinya kebenaran agama kita ini benar absolut, tidak bisa main-main kita ini. Ya, agama Islam itu benar absolut, yang lain salah, memang salah. Loh, bagaimana orang lain yang mengatakan kita salah? Tidak ada masalah. Ya. Semua agama harus berpegang kepada kebenaran absolut. Dan itu tidak perlu dipertentangkan. Cuma masalahnya sekarang ini, kita dibawa ke dalam situasi di mana kita harus menyamakan kebenaran agama-agama itu. Maka sekarang bahasa radikal moderat ini menjadi bahasa yang sangat viral dan sangat laku di pasaran, baik oleh tokoh masyarakat, politisi, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang saya lihat sekarang ini, postmodernisme itu membawa sebuah dampak yang membawa sayapnya, membawa bagasinya, membawa ide-ide, paham-paham. Pluralisme agama, nah, itu adalah produk dari postmodernisme. Feminisme dan kesetaraan gender itu adalah sebuah paham yang menjadi kelanjutan dari relativisme, equality dan relativisme. Kritik terhadap otoritas ulama juga merupakan produk dari relativisme, di mana tidak ada lagi orang yang boleh punya otoritas. Akhirnya postmodernisme berhadapan-hadapan dengan Islam, sehingga yang muncul itu bukan hanya sebuah ideologi barat yang sekuler, tetapi adalah serangan-serangan terhadap ajaran fundamental, ada ajaran Islam yang fundamental, seperti teologinya, Al-Qur'annya, syariahnya menjadi sasaran. Nah, sekarang apa yang kita hadapi adalah ini,
liberalisasi, sekularisasi, globalisasi, semuanya ini adalah faham yang sudah hidup bersama kita. Ya. Kita tidak memungkiri lagi bahwa negara kita adalah negara demokratis. Sebenarnya bukan demokrasi dalam Pancasila itu. Negara kita ini negara syuro, tapi tiba-tiba semua orang berbicara demokrasi. Kemudian globalisasi sebenarnya adalah bagian daripada penyebaran kultur internasional ke dalam negara-negara dunia ketiga. Yang mengglobal itu kan faham ideologi dan kultur Barat. Ya. Apakah negara-negara dunia ketiga juga kulturnya mengglobal? Ya, cuma ya tidak sedominan Barat ya. Mungkin kalau kita bisa katakan K-pop itu sudah mengglobal, Bollywood sudah mengglobal, tapi kan sebenarnya yang menyukai itu juga orang-orang India dan orang-orang Korea dan bukan orang Barat sendiri. Gitu. Hedonisme dan materialisme sudah bersama kita, ya. Sekularisme juga sudah bersama kita. Itu yang kita hadapi sekarang ini. Jadi tantangan-tantangan inilah tantangan yang harus kita hadapi dan kita respon sebagai umat Islam. Jangan sampai kita ini Muslim tapi sekuler. Muslim tapi liberal, Muslim tapi materialistis gitu ya. Kompleksitasnya seperti begini. Budaya-budaya di luar Islam dan di dalam Islam itu juga membawa pengaruh terhadap umat Islam. Ya, termasuk budaya Korea, India, kejawen, hedonisme, ya, mitologi. Ya. Sementara westernisasi yang bentuknya adalah Barat modern yang sekuler, serta Barat postmodern yang membawa relativisme, itu juga sudah bersama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, para ilmuwan, para sarjana muslim, bahkan profesor-profesor. Inilah kondisi kita. Ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa masih ada orang-orang terpelajar di Indonesia yang masih percaya dengan dukun, pergi ke dukun supaya mendapatkan jabatan. Di sisi lain, mereka hidup dalam dunia yang sekuler, materialistis, dengan hedonismenya. Ya. Kemudian ada juga orang yang masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya magic ataupun kepercayaan-kepercayaan kejawen dan lain sebagainya. Ini kondisi ini harus kita akui. Secara umum ya, kondisi umat itu seperti begini. Sudah secara keseluruhan ya, sudah dalam kondisi kebodohan yang dampaknya adalah pendidikan di dunia, pendidikan milik umat Islam ini ternyata tidak semaju pendidikan milik non-muslim. Saya mendapat informasi bahwa 80% sekolah-sekolah berkualitas di Indonesia itu milik non-muslim. 30%-nya itu adalah milik muslim tetapi tidak sekualitas. Itu nomor 2 lah, sekualitas milik non-muslim. Saya baru bertemu dengan kiai-kiai yang mempunyai perguruan tinggi di Indonesia, ya khususnya yang pesantren Gontor dan sekitarnya. Itu perguruan tingginya seperti hidup dan mati gitu ya. Tidak ada kemampuan untuk bersaing dengan perguruan tinggi seperti UGM, ITB, UI, UNER dan lain sebagainya. Itu SDM-nya lemah. Itulah kejahilan, kebodohan yang berdampak kepada sistem gitu ya. Kemiskinan dalam pengertian ini juga bisa jadi kemiskinan materi, tapi juga kemiskinan SDM lagi. Kenapa? Umat Islam yang begitu kaya di Indonesia ini ternyata ekonominya lemah. Ya, berarti kita miskin dari sisi manajemen, miskin dari sisi ekonomi, miskin dari sisi bisnis. Dan yang paling penting sebenarnya adalah perpecahan umat Islam. Umat Islam ini tidak bersatu dalam segala hal. Secara ekonomi tidak ada persatuan, secara politik tidak ada persatuan. Ya.
dalam masalah pendidikan juga ternyata sekolah-sekolah Kristen itu saling berhubungan dan mempunyai training yang luar biasa di Bandung dan di Semarang untuk mentraining guru-guru terbaiknya. Kita di kalangan umat Islam ini belum punya yang seperti itu. Sempat training center untuk excellent, center of excellence untuk sekolah aja, sekolah menengah dan SD mungkin. Ya. Itu belum ada kita. Ya. Sementara disintegrasi politik Islam ini sudah menjadi makanan kita sehari-hari ini, perpecahannya. Nah, problemnya adalah semua berorientasi kepada kepentingan kelompok masing-masing dan tidak bisa dipersatukan. Perpecahan di sini juga mempunyai dampak terhadap aspek-aspek yang lain. Di sini problem kita umat Islam. Nah, tiba-tiba kita menghadapi sebuah gerakan yang itu menjadi fokus dunia Barat, yang fokusnya adalah umat Islam. Dan stigmanya adalah stigma fundamentalisme, radikalisme, terorisme. Ya. Saya kemudian menemukan satu buku. Ya, buku ini memang disusun oleh satu lembaga di Amerika yang namanya Civil Rand Report. Ya, ini saya kira banyak orang yang sudah baca ini. Ya, ini sebuah buku yang sebenarnya sebuah strategi bagaimana menghadapi umat Islam pasca 9/11. Menarik sekali ini kita baca di sini. Dia membagi umat Islam menjadi 4. Ya. Satu fundamentalis, kedua tradisionalis, ketiga modernis, dan sekularis. Nah, bukan hanya membagi saja, dia juga menyebutkan bagaimana cirinya. Cirinya yang fundamentalis adalah yang menolak demokrasi dan kultur Barat kontemporer. Nah, disinilah orang yang tidak mau menerima Barat, kultur Barat itu adalah radikal fundamentalis. Yang tradisionalis itu adalah baru curiga aja terhadap Barat. Ya, dia konservatif. Siapa yang dituduh fundamentalis dan tradisionalis ini, kita harus mikir-mikir di sini. Ya, bisa jadi sana, bisa ada di sini, kita nggak tahu. Kemudian yang modernis sebenarnya yang dimaksud adalah orang-orang liberal yang ingin dunia Islam jadi bagian dari modernitas global Barat. Dan terakhir adalah sekularis yang ingin dunia Islam memisahkan agama dari negara. Nah, sarannya juga menarik ini ya. Yang fundamentalis ini harus dilawan, tradisionalis didukung melawan fundamentalis, yang liberal didukung penuh, yang sekularis didukung dengan hati-hati. Nah, ini kan luar biasa ini. Ya. Ini strategi yang tertulis ini, ya, di buku. Dan itu dari Rand Report, ya, Rand Corporation ini diserahkan kepada Security Council di Amerika untuk jadikan bahan bagaimana strategi atau policy Amerika terhadap orang Islam atau dunia Islam pada umumnya. Menarik sekali, lebih detail lagi ya. Mereka mendukung, menyebarkan ide liberal tentang masalah penafsiran keagamaan ya, agar bersaing dengan fundamentalis dan tradisionalis. Jadi sekarang ini banyak ide-ide yang kita menjadi kaget-kaget gitu ya dengan penafsiran baru ini, karena memang ini didesain supaya orang Islam yang selama ini merasa sudah aman dengan agamanya, dia bisa berubah pikiran, dan tujuannya memang tadi supaya mereka tidak anti Barat aja. Nah, kemudian menantang penafsiran tentang Islam dan membeberkan kerancuannya. Di sini kita disalah-salahkan. Dan yang menyalahkan itu bukan tidak mengerti agama. Ya, mereka mengerti agama, cuma cara menyalahkannya itu mereka ini mengambil dari orientalis atau dari orang ateis yang tidak suka dengan Islam. Kemudian isu-isu korupsi, hipokrit, imoralitas di kalangan orang yang dianggap fundamentalis ini harus di blow up. Ya. Wartawan harus memblow up itu. Sedikit aja orang Islam yang lurus,
melakukan sebuah perbuatan yang simple aja, kesalahan sedikit, ya dia di blow up. Jadi sebuah kesalahan yang besar. Padahal orang yang sama dan bukan orang yang fundamentalis mengerjakan perbuatan yang lebih besar tidak jadi masalah. Menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memimpin. Maksudnya orang fundamentalis ini ya tadi orang-orang yang tidak pro barat. Ya. Kalau dia menjadi pemimpin nasional, dia harus ditunjukkan ketidakmampuannya. Ya, ini strategi mereka luar biasa. Nah, selain itu adalah menyebarkan kritik tradisionalis kepada fundamentalis. Di situ kita seperti dipecah ya. Nah, bagaimana memecahkan umat Islam? Saling mengkritik. Maka sekarang ini kenapa sangat marak sekali Ustadz mengkritik Ustadz. Ya. Sangat marak sekali orang-orang yang menyalah-nyalahkan orang Islam yang lain. Ini seperti pesanan, saya tidak mengerti dari mana mereka kemudian bisa melakukan itu dan mau melakukan itu. Kenapa mesti mengkritik orang Islam, mengkafir-kafirkan orang Islam, kemudian ya mungkin ada yang menyalah-nyalahkan yasinan, tahlilan. Dalam zaman dulu sudah tidak ada lagi ya, yang begitu itu. Bahkan berpakaian pun kita menjadi disalah-salahkan. Nah di situ, realnya adalah cegah persatuan antara tradisionalis dan fundamentalis. Saya tidak tahu nih yang mana nih, tapi yang terjadi memang di masyarakat kita orang mengkritik ya orang-orang yang selama ini menjalankan Islam dengan tradisinya, dengan menggunakan hadis-hadis dan ayat-ayat yang mereka tafsirkan sendiri. Ya. Seakan-akan memang ini satu yang sifatnya natural, tapi saya melihat ini kok sama dengan strateginya Land Cooperation ini. Ya. Nah, kemudian dukung kerjasama antara modernis liberal dengan tradisionalis. Di situ, ini kayaknya sudah terjadi gitu loh di Indonesia ini. Ya. Tiga figur modernis dalam institusi tradisional. Masuklah orang-orang liberal di lembaga-lembaga ormas Islam. Nah, itu terjadi yang sesungguhnya di Indonesia. Baik, ada satu pernyataan oleh orang sosiolog dari Amerika kalau nggak salah dia. Zizek ini omongannya sangat tajam. Jadi sekarang ini dunia Islam menghadapi sebuah program liberalisasi. Ya, dulu skolarisasi memang menjadi satu program yang disebarkan ke dunia Islam. Dan responnya orang Islam ini mengagetkan dunia Barat. Tahun 70-an ketika sekularisme dan skolarisasi disebarkan, yang terjadi justru lautan jilbab muncul di mana-mana. Berarti sekularisme telah gagal untuk diterapkan di dunia Islam. Tapi kemudian sekarang liberalisme. Ya. Liberalisme diterapkan untuk mencegah fundamentalisme. Apa kata Zizek ini? Liberalisme diperlukan untuk membasmi atau menangkal fundamentalisme. Jika perlu, Muslim dikenalkan dengan ateisme. Sekarang ini sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, anak-anak muda sekarang ini sudah mulai terjangkit dengan paham ateisme yang mengatakan Muslim, tapi dia mengatakan bahwa saya tidak percaya lagi pada Tuhan. Bahkan ada satu video viral itu agak aneh bunyinya. Bunyinya demi Tuhan saya ateis. Ini omongan yang saya kira bertolak belakang. Dia nggak ngerti ateisme itu apa kira-kira. Demi Tuhan saya ateis. Kok demi Tuhan dia ateis? Ini anak-anak muda yang nggak ngerti Islam, yang lahir dari keluarga yang tidak tidak menjalankan agama, ini menjadi objek dari liberalisasi dan ateisme itu. Nah, proyeknya ini sebenarnya. Jadi ada pluralisme agama, humanisme itu adalah HAM ya. HAM itu sudah menjadi standar penegakan hukum di Indonesia. Sekarang anak melaporkan orang tuanya karena menghukum, itu sudah terjadi di Mojokerto. Ya.
dipukul orang tuanya atau ibunya gitu, ibunya dilaporkan ke polisi. Aduannya adalah HAM. Ya, ada di Malaysia itu seorang murid melaporkan gurunya karena menindak karena dia tidak disiplin. Ya, polisi bertindak. Kemudian ada feminisme dan kesetaraan gender. Nah, ini sudah ada di seluruh perguruan tinggi dan ada ormasnya, ada LSM-nya. Ya. Kemudian ada multikulturalisme, hermeneutik ini di perguruan tinggi. Demokratisasi di segala bidang ini adalah maksudnya semua orang berhak mempunyai secara demokratis berhak untuk memahami agamanya masing-masing. Ya, juga sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku nabi. Barusan ini Paul Zhang yang orang Nasrani itu katanya ngaku nabi yang ke-26. Ya. Nah ini maksudnya, tapi ini pelecehan agama. Ada orang Islam yang mengaku nabi, itu dianggap sebagai sebuah paham demokrasi dalam bidang keagamaan. Jadi pada umumnya ya modernisasi dan postmodernisasi, yang sekarang postmodernisasi, itu adalah sebuah proses mendekonstruksi kebenaran Islam. Mungkin juga agama-agama, cuma agama lain saya tidak tahu apakah mereka merasa begitu. Yang saya jumpai ketika saya ke Austria, saya masuk ke Department of Systematic Theology. Di situ saya bertemu dengan orang-orang Nasrani dan sangat benci sekali dengan paham pluralisme agama. Berarti ini sebenarnya Barat postmodern itu berhadapan dengan all religion, semua agama, bukan hanya Islam. Ya. Agama semuanya didekonstruksi ini kebenarannya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, pluralisme agama itu sebenarnya berasal dari paham pluralisme secara umum. Ya. Prinsip bahwa kelompok-kelompok berbeda di dalam masyarakat hidup bersama dalam keadaan satu masyarakat damai dalam masyarakat. Ini sebenarnya aslinya pluralisme agama. Dia menjadi berubah, ya bukan hanya hidup bersama secara damai, global teologi, yaitu teologi untuk semua agama. Nah ini sangat berbahaya ini. Dan pencetusnya adalah seorang Protestan yang oleh orang Protestan sendiri dianggap sudah murtad. Ya. Nah satu lagi ada faham yang serupa tapi dia bentuknya lain. Disebut dengan transcendent unity of religion. Pluralisme agama adalah paham yang menyatakan bahwa semua agama terdiri dari aspek lahiriah dan aspek batiniah. Pada tingkat lahiriah, singkatnya begini, yang di atas itu sebuah proyek bagaimana teologi semua agama itu dipersatukan. Ya. Nah, yang kedua, pluralisme, transcendent unity of religion itu sebuah paham yang mencoba untuk mendefinisikan bahwa Tuhan semua agama itu pada tingkat yang paling transenden atau paling atas itu adalah sama dan bertemu. Jadi pada aspek batiniahnya itu sama, tapi dalam lahiriahnya berbeda-beda. Syariatnya beda, nama Tuhannya berbeda, nabinya berbeda. Tapi di atas itu ada yang semua agama itu sama. Ini semuanya menyesatkan ini. Saya kemudian teliti di situ, di Transcendent Unity of Religion itu, saya teliti siapa sebenarnya di atas Tuhan secara batiniah menurut agama-agama. Saya ketemu di situ ternyata di dalam agama Hindu ada yang namanya Nirguna Brahman. Itu di atas Dewa-Dewi Trimurti itu. Kemudian di dalam agama Yahudi ya, itu ada di atas Yahweh Tuhan Yahudi itu ada Tuhan lagi ya. Saya lupa namanya. Di dalam agama Kristen juga ada Tuhan yang satu ya. Ini mirip dengan teologi Yunani sebenarnya. Ya, ini transcendent unity of religion. Jadi semua agama pada tingkat batiniah itu sama. Ini yang membuat teori ini adalah seorang Yahudi namanya Swan yang dulu
masuk Hindu, tapi akhirnya dia masuk Islam di Maroko karena mengkaji tarikat. Ya. Oke. Dampak daripada paham ini paham ini kalau diterangkan panjang, maaf tidak perlu diterangkan secara detail. Tapi tiba-tiba di Indonesia ini orang kemudian ikut menyamakan agama itu dengan menggunakan tafsir. Ya. Di pluralisme menurut Al-Quran. Nah, semua orang kemudian, bukan semua orang, banyak ilmuwan sekarang yang liberal itu mencoba menjustifikasi bagaimana apa dalilnya bahwa non-muslim, khususnya ahlul kitab itu sama dengan Islam dan sama-sama masuk surga. Ini pengaruh yang paling real. Argumentasinya pertama begini. Tidak semua penganut Nasrani percaya kepada Trinitas. Maka ayat ini, ya, laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam, ya, itu bukan untuk semua orang Kristen. Ya, ini hanyalah untuk orang-orang, nah di sini, ya, itu orang-orang Kristen sekte Yakubiyah Najran, bukan untuk semua orang Kristen. Ya, dia merujuk tafsir Rashid Ridho, ya, katanya Protestan di Eropa kebanyakan berpendirian bahwa Nabi Isa itu Yesus Kristus tidak lebih dari seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan. Ini disertasi ini. Nah, gimana yang sesungguhnya? Ya, dia tidak merujuk kepada tafsir-tafsir yang lain. Ini tidak fairnya. Dan hanya mengambil 1-2 tafsir yang itu tidak disepakati oleh para mufassir yang lain. Kemudian dalam tafsir Jalalain, ya, Maidah 73 itu ditujukan tidak mengkaitkan, ya, kepada suku Najron saja, tapi menyebut kelompok tertentu dalam agama Kristen. Ya, kelompok tertentu. Ada memang yang begitu, tapi sekarang pada umumnya juga sama-sama begitu. Kemudian Ar-Razi, ya, Maidah 73 itu jelas maksudnya adalah Nasrani yang percaya kepada Trinitas dan tidak menyebutkan ayat ini khusus untuk menggambarkan suku Najran. Jadi Trinitas ini sudah menjadi keyakinan orang Nasrani hampir di seluruh dunia. Kalau saja mereka tidak meyakini Trinitas, mestinya mereka sudah Islam. Oke, yang kedua, ya, Tuhannya orang Nasrani adalah Tuhannya umat Islam. Nah, di sini dalilnya ini yang digunakan. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah fa anna yufak. Jadi kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, kemudian menciptakan matahari dan bulan, mereka berkata Allah. Oh, berarti Tuhannya Allah juga gitu ya. Lain sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda min ba'di mautiha la yaqulanna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Ayat ini dijadikan dalil, ya, bahwa mereka ini mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi masalahnya menyebut nama Allah itu tidak berarti mereka menerima keimanan Islam, ya, dan tidak menerima Allah yang Maha Esa. Orang musyrik di Mekah juga mengatakan Allah, tetapi Allah kan menjadi salah satu Tuhan dari antara Tuhan-Tuhan itu. Tuhannya orang Nasrani di Indonesia, ya, orang Nasrani itu menyebut Allah, ya, sebagai Tuhan Bapa. Tapi bukan Tuhan Bapa kan bukan Allah. Berbeda. Allah itu bukan Tuhan Bapa. Ya, di sini masalahnya. Jangan kemudian menyamakan. Ya. Kemudian jika mereka beralasan mayoritas umat Nasrani saat ini menolak Trinitas, maka ini bertentangan dengan kesimpulan Karen Armstrong sendiri bahwa mayoritas umat Kristen sekarang ini kebanyakan adalah penganut Trinitas dan justru lebih banyak menyebut Tuhan Yesus daripada Allah Tuhan Bapa. Ini kata Karen Armstrong yang menulis buku Sejarah Tuhan itu. Oke. Ketiga, agama Islam sama dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ini argumentasinya
Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa taba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi agama orang yang menganggap Nabi Ibrahim itu adalah hanif, ya, dan mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, itu sudah lebih baik daripada yang lain, gitu ya. Ini argumentasi menurut saya salah. Ya. Salahnya di mana? Ya. Nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, itu sebenarnya tidak membawa agama yang berbeda dengan nabi-nabi itu. Mereka agama nabi-nabi itu adalah Islam. Ya. Yang tidak disebutkan oleh saudara Muksid ini kan ayat yang berbunyi maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang Muslim yang hanif. Ya, kalau Ibrahim aja bukan Yahudi, bukan Nasrani, ya, berarti, tapi seorang Muslim, berarti nabi-nabi yang lain itu Muslim. Ya. Makanya kata-kata Abrahamic faith itu sebenarnya istilah orang liberal. Ya, kalau dikatakan Abrahamic faith, ada S-nya itu ya, keyakinan Ibrahim, ya, itu nggak tepat, karena keyakinan Ibrahim itu Abrahamic faith tanpa S adalah Islam. Kemudian ada lagi yang menyebut agama Samawi. Ya, agama Samawi itu tidak ada, yang Samawi kan Islam. Jadi dalam pemahaman kita sebenarnya Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa itu adalah kitab-kitab untuk para nabi yang beragama Islam. Jadi para nabi itu, ya, yang Muslim itu membawa risalah berdasarkan firman Allah. Tapi masalahnya adalah ketika umatnya itu mengembangkan dan merubah kitab-kitab itu menjadilah agama-agama yang mereka klaim seperti sekarang ini. Jadi bagi saya, keyakinan saya, ya Nasrani bukan agamanya Nabi Isa, Yahudi bukan agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya, ya, itu adalah Yahudi adalah agama orang rasial. Ya. Oke. Selain itu, ini ada ayat lagi. Kul ma'aman nabillah wa ma'unzila alaina wa ma'unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa lasbat wa ma'utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim lan nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, kami semuanya menyerahkan diri berislam. Ya. Oke. Nah, alasan yang keempat, ini justifikasi mereka terhadap ahlul kitab adalah bahwa orang-orang yang ahlul kitab itu masuk surga. Dalilnya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, ini kalau kita potong kata-kata falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, itu adalah masuk surga. Ya. Semua mufassir mengatakan masuk surga. Nah, masalahnya adalah ini yang hadu wan nasara was-sabiin, ya. Ini siapa yang dimaksud itu? Ya, ternyata mereka argumentasinya begini. Kedua ayat tersebut, semua ahli kitab selamat masuk surga tanpa harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ini yang penting, tanpa masuk Islam. Ya. Jadi digunakan lagi di situ tafsir Rasyid Ridho, ya, kemudian argumentasi bahwa zahirnya ayat itu tidak menyebutkan man amana billah wal yaumil akhir, kemudian man aslama tidak ada di situ. Nah, ini yang kemudian dijadikan alasan nggak perlu ikut Nabi Muhammad masuk surga. Nah, di sini jawabnya. Ya.
orang-orang itu hanya merujuk kepada zahir ayatnya, tidak merujuk kepada asbabun nuzulnya. Menurut Tobari, ya, sabab nuzul ayat itu adalah terkait dengan sahabat Salman Al-Farisi yang bertanya kepada Rasulullah. Ya, dia bertanya mengenai nenek moyangnya yang beragama Sobiin, ya, beragama Sobiin, beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Ya. Rasulullah pertama menjawab finnar, tapi kemudian dalam hadis disebutkan menurut Salman dunia ini menjadi gelap gulita. Tapi kemudian turunlah wahyu, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Salman, dikatakan ayat ini dibacakan. Nah, berarti ayat ini adalah untuk orang-orang yang datang, yang hidup sebelum datangnya Nabi, yaitu orang-orang nenek moyangnya Salman Al-Farisi. Ini hadisnya begitu. Jadi bukan Yahudi Nasrani Sobiin sekarang. Ya. Bismillah. Menurut Tobari, Rasulullah manggil Salman dan berkata, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat-sahabatmu yang terdahulu maksudnya. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan memeluk agama Nabi Isa sebelum dia mendengar kerasulanku, maka dia berada pada dalam kebenaran. Agama Nabi Isa, bukan agama Nasrani. Dan barang siapa telah mendengar kerasulanku namun dia tidak beriman, maka binasa. Tobari. Oke. Nah, buktinya sekarang, apakah benar orang-orang ahlul kitab masuk surga? Ternyata berkebalikan dari fakta sejarah. Kalau masuk surga, kenapa Rasulullah mengirim surat kepada para raja-raja Nasrani? Ya, suratnya Nabi itu berbunyi, ya, masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Tapi jika engkau berpaling, maka sesungguhnya engkau berdosa dan menanggung dosa rakyatmu. Jadi mengajak orang Kristen masuk Islam, kok dikatakan orang Kristen yang nggak stabil ini ya. Orang Kristen yang sekarang ini dianggap masuk surga. Baik. Itu di antara upaya-upaya untuk menjustifikasi pluralisme. Nah, anak mudanya di sini sudah sangat eksplisit menyatakan semua agama sama, semuanya memuji jalan yang benar. Islam bukan agama yang paling benar. Semua agama dengan demikian adalah benar dengan variasi tingkat dan kadar kedalamannya yang berbeda-beda dalam menghayati jalan religiositas. Semua agama ada dalam keluarga besar, ya, pencipta menuju kebenaran. Artinya nggak ada bedanya antara Islam dengan non-Islam. Ya. Ada lagi pernyataan Sukidi ini, kebenaran ada ditemukan pada semua agama. Pluralisme agama sudah menjadi tidak mungkin berubah. Tidak. Ini kuat sekali pengaruhnya kepada anak muda dan sangat yakin ini pernyataan mereka seperti ini. Ya. Nah ini ada lagi pernyataan, semua pemeluk agama apapun layak disebut sebagai orang beriman. Nah di sini dengan makna orang yang percaya pada dan menaruh percaya pada Tuhan. Siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya apa adalah sama di hadapan Allah, karena Tuhan kita semua adalah Tuhan yang satu. Masalahnya kan, apakah mereka menganggap Tuhan mereka itu Allah? Apakah Allah dalam pengertian dari kata ini konsepnya sama dengan Yahweh, Tuhan Bapa, Sang Yang Widi, Nirguna Brahman? Problem konsep di sini ini. Malah ada lagi yang seperti bermain-main ya. Surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki surganya. Syarat masuk surga adalah keikhlasan, pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan, dan seterusnya. Luar biasa ini. Nah, sekarang keselamatan ahlul kitab. Saya temukan hadis ini
ternyata tidak disebut di dalam kajian tafsir yang tadi itu. Hadis ini adalah sahih, ini hadis ini. Ya, walladzi nafsi biyadihi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku, berarti setelah Nabi datang, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia masuk menjadi penghuni neraka. Kita tidak mengkafirkan, tapi hadis ini menyatakan bahwa non-muslim itu adalah ahli neraka. Nah, wacananya kemudian sudah jadi buku di mana-mana ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, pluralisme agama dalam Islam, ada lagi fikih lintas agama, dan ahli kitab pun masuk surga. Ada namanya diterjemahkan menjadi seakan-akan religius, ya, wahdatul adyan. Ini nggak ada dalam fikih ini. Kemudian 3 agama 1 Tuhan. Ya. Kemudian, nah sekarang serangan terhadap Al-Quran. Ini ada 15 menit lagi. Ya, Al-Quran itu yang sekarang ini dilecehkan. Ya. Dianggap bahwa Al-Quran yang sekarang kita baca setiap hari itu dianggap hanya angan-angan kita. Sesungguhnya itu bukan Quran yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad. Ya, Mushaf Utsani itu, nah di sini ada orang yang tidak mensakralkan Al-Quran. Mushaf Utsmani itu tidak sakral. Yang sakral adalah yang absolut adalah pesan Tuhan yang terhadap di dalamnya, yang kita masih mencari-cari. Seakan-akan Quran itu sudah tidak menjanjikan kebenaran. Ya, dia tidak sakral karena dia ditulis di kertas. Ya, kertasnya dicetak di Surabaya, di Jakarta, kayak gitu. Bahkan di Surabaya kan pernah ada seorang dosen yang melempar mushaf Al-Quran di depan kelas dengan mengatakan bahwa ini tidak sakral, yang sakral firman-Nya. Kemudian syariah pun dikonstruksi, ya. Pertama meletakkan Al-Quran sebagai respon spontan terhadap kondisi masyarakat ketika itu. Jadi dianggap bahwa Al-Quran itu turun karena konteks budaya Arab pada waktu itu. Makanya di sini ide bahwa jangan ke Arab-Araban, ya, karena hukum Islam itu adalah produk dari dunia Arab. Ini adalah liberalisme. Makanya mereka menggunakan dalil al-ibratu bi khususi sabab. Jadi pesan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah disebabkan oleh sebab khusus di zaman itu. Padahal tidak semua ayat Al-Quran turun karena sebab. Yang asbabun nuzulnya itu jelas mungkin cuma 1/3 atau nggak sampai setengah. Ya, gimana kita mau memahami sebuah ayat karena sebab turunnya? Ya. Kemudian hukum fikih dianggap sebagai produk ulama, ya, ijtihad ulama. Padahal hukum itu ada 2, ada hukum yang diproduk oleh ulama, yaitu fikih, madzhab itu. Ada yang hukumnya sudah qot'i, sudah pasti. Nah, mereka kemudian syariah itu dijadikan diorientasikan kepada maslahah. Yang penting untuk kepentingan kemanusiaan. Ya, makanya tujuan syariah itu lebih penting daripada syariah. Tujuannya apa? Ya, kalau menikah itu membawa sakinah mawaddah warahmah, tapi orang tidak menikah pun sakinah mawaddah warahmah, ya tidak masalah dia tidak menikah. Itu implikasi hukumnya seperti itu. Maslahah didahulukan daripada syariah. Padahal setiap syariah itu ada maslahahnya. Tapi maslahat yang dimaksud oleh orang liberalis itu adalah hajat masyarakat modern yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ya, orang yang menggunakan rok, kemudian memakai baju seperti pegawai-pegawai negeri PNS, ya, itu dianggap membawa maslahat karena lebih praktis, ya. Meskipun tidak menutup aurat. Nah, ini logika seperti begini, ini logika yang bertentangan dengan syariah. Ya.
Kemudian mengganti ayat yang muhkamat dengan mutasyabihat. Muhkamat ini ayat yang sudah pasti, ya. Qur'annya sudah jelas, tidak lagi ambigu. Nah, itu dirubah oleh orang-orang ini, ya, yang sudah jelas hukumnya dianggap sebagai kesimpulan ulama. Siapa yang mengatakan ini muhkamat, ini mutasyabihat? Kan ulama. Ya, itulah yang tadi sekularisme merendahkan para ulama itu. Dikiranya ulama itu main-main untuk menentukan muhkamat dan mutasyabihat. Bukan main-main. Ini mereka itu punya ilmunya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapatkan fahman nabiyyin wa ilhamu malaikatikal muqarrabin. Bukan sekedar menafsirkan dengan kepentingan masing-masing. Kemudian ya tafsir itu bagi mereka juga produk ulama. Makanya kemudian mereka menggunakan takwil. Takwil adalah penafsiran secara rasional. Ya. Nah, ujung-ujungnya nanti begini, hadis itu tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Karena apa? Karena hadis itu adalah sumber hukum nomor 2. Ya. Kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis harus dibuang. Nah, kalau Al-Quran bertentangan dengan humanisme atau kemanusiaan, maka harus ditakwilkan ulang atau ditafsirkan secara logika. Nah, ini cara mereka gitu. Nah, ini yang terakhir ini. Nah, seorang fideis, ini pernyataan orang liberal juga nih. Ya, bisa merasa dekat kepada Allah tanpa melalui jalur sholat, karena ia bisa melakukannya lewat meditasi atau ritus lain yang biasa dilakukan dalam persemedian spiritual. Dengan demikian pengalaman keagamaan hampir sepenuhnya independen dari aturan-aturan formal agama. Ini betul-betul menafikan syariah. Ya. Ini sebenarnya sudah ditolak oleh Kemenag, draft rekayasa hukum syariah ini. Pertama, dia anti poligami dianggap tidak sah, perkawinan beda agama dianggap sah, ya. Waris bagi laki dan wanita dibagi menjadi laki 2 kali jatah wanita harus dihapuskan. Kemudian talak tidak bisa dijatuhkan oleh suami, tidak boleh dilakukan oleh suami atau istri depan sidang pengadilan. Jadi artinya wanita tidak boleh mentalak, laki tidak boleh mentalak wanita. Kemudian masa iddah bukan hanya milik wanita, tapi milik laki-laki. Nah, ini yang aneh sekali ya. Iddahnya laki-laki 130 hari. Nah, yang paling menyedihkan ini, ya, bercita-cita mengorganisir kaum homoseks untuk bersatu merebut haknya. Kemudian memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa homoseksual adalah normal dan fitrah. Ya, melakukan kritik terhadap tafsir keagamaan mengenai kisahnya kaum Nabi Lut, ya, yang tidak memihak kaum homoseks. Undang-undang perkawinan harus dirubah antara laki wanita menjadi laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Nah, yang menyedihkan adalah pernyataan ini. Ya, ini seorang profesor yang terus terang mengatakan bahwa menjadi heteroseksual, homoseksual, dan biseksual adalah kodrati. Sesuatu yang given atau dalam bahasa fikih disebut sunatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo biseksual sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian tujuan dasar tadi, maka hubungan demikian dapat diterima. Ini maksudnya adalah maslahat. Jadi kalau menjadi gay atau lesbi itu membawa sakinah mawaddah warahmah, ya itu bisa diterima. Logikanya sudah tidak karu-karuan. Baik, terakhir solusinya adalah gerakan liberalisasi dari postmodernisme ini, ya, disebabkan oleh pemikiran yang radikal. Maka dari itu perlu dihadirkan pemikiran yang moderat. Ya. Jadi mereka seakan-akan alasannya merespon pemikiran-pemikiran yang radikal, yang ekstrim. Makanya harus diliberalkan. Sudah, kami maaf aja di INSIS Jakarta itu tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami membawa pemahaman Islam yang rasional tanpa harus menjadi orang liberal. Ya. Jadi pemikiran seperti begini ini tidak bisa direspon dengan emosi, tapi harus direspon secara akademis. Tradisi pengajian
Islam perlu disegarkan, ya berbasis tradisi, tapi juga tidak bisa melupakan kondisi masyarakat pada masa kini. Dan terakhir, ilmu pengetahuan Islam harus yang terbarukan segera diaplikasikan dalam realitas sosial Islam. Jadi tadi yang disebut Pak Susilo, bukunya untuk mencari kritik terhadap liberalisme ada di buku Miskat saya. Sudah cetakan yang kelima sekarang ini. Kalau ingin mendapatkan bisa dapat dari Insis di Jakarta. Terima kasih Pak Susilo dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.